Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca suratul Fatihah untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Memberikan rezeki yang berlimpah, halal, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh solehah, yang belum mendapatkan pasangan segera diberikan pasangan oleh Allah yang baik. Jika di antara kita sedang dirundung masalah, segera Allah berikan jalan keluarnya. Dilindungi kita semuanya dari segala macam penyakit, terutama penyakit yang sedang mewabah di muka bumi ini. Untuk orang tua kita, guru-guru kita, bil khusus guru saya Kiai Haji Mu'ad Thahir, Kiai Haji Salim Basalamah yang sedang dalam kondisi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Untuk saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semuanya, umat muslimin muslimat yang ada di mana saja, terutama jamaah yang sedang menonton juga ikut mengikuti pengajian Mabadiul Fiqhiyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna, dihindari dari segala macam penyakit, dihindari dari segala macam penyakit, terutama penyakit yang mewabah di muka bumi ini. Jika di antara kita ada yang sakit, segera Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, sahabat kita, saudara kita semuanya, semoga Allah jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa nakhusu khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Umar bin Abdul Jabbar rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Qala, ini sudah bab masuk tentang kalau kita mau sholat gitu ya. Di sini kita lanjutkan kitab Mabadiul Fiqhiyah yang jilidnya masih jilid 1. Ada pertanyaannya begini. Madza yaf'alu man waqafa liyusalliya? Apa yang harus dilakukan ketika orang mau sholat? Itu ada sebelum kita sholat tuh ada pembukaannya dulu. Jadi kalau udah waktu sholat datang, ini seperti yang dijawab oleh muallif hadzal kitab, pengarang kitab ini, yu'adzin thumma yuqimu. Yu'adzinu thumma yuqimu. Dia harus adzan dulu kemudian dia qomat. Nah itu ya. Jadi Rasulullah yang sabdakan memang, idza jaa ahadukumus shalah, jika datang waktu salat di antara kalian, falyu'adzin lakum ahadukum, maka di antara kalian harus melakukan adzan. Ini adzan nanti adalah hal yang mungkin di kalangan orang dianggapnya adalah hal yang kecil, tapi sebenarnya ini adalah hal yang besar, punya pahala yang besar gitu ya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama dilanjutkan, mal adzan, apakah adzan itu? Lafaz adzan itu seperti apa? Lafaz adzan ya seperti yang kita dengar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali adzan takbirnya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini banyak kemudian setelah itu banyak muadzin yang atau muqim, orang yang qomat itu suka menambahin wawu di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal nggak ada itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 2 kali. Terus hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, 2 kali. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah,
Nah, kalau qomat, nah itu ya. Mal iqamah. Qomat itu apa? Iqamah kalau dalam bahasa kita namanya apa? Qomat. Namanya qomat. Qomat itu apa? Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Nah, nggak pakai wawu ini di sini. Ada yang pakai tambahin wawu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nggak ada itu. Ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu, nggak ada wawunya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'ala salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, hayya 'alas salati. Kalau mau diterusin, 'alas salati, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pertama salat, yang kedua falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau mau diterusin, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah, gitu ya. Ini adalah lafadz adzan dan iqamah. Ya sebenarnya yang biasa kita dengarkan sehari-hari di di masjid atau di tempat yang lainnya. Tetapi memang saya banyak dengar ketika iqamah itu banyak ditambahin wawu. Itu jangan ditambah-tambahin. Kenapa? Kenapa nggak boleh ditambahin? Beda artinya. Bukan beda artinya, tapi di situ adzan ini adalah memang yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi dulu waktu Rasulullah pindah ke Madinah, itu orang bingung itu mau adzan bagaimana ini. Ada yang pertama kali ada yang ngusulin, ya Rasulullah, kalau kita mau sholat berjamaah begini, enaknya ada yang manggil nih, atau ngasih tanda bagaimana supaya orang tahu ini sudah masuk waktu sholat, biar kita bisa sholat sama-sama ya Rasulullah. Ada yang ngusulin, apa kita kibarin bendera aja? Kibarin bendera. Jadi kalau ada yang ngelihat kibaran bendera itu udah datang waktu sholat, jadi nanti nanti orang yang lain pada dikasih tahu, udah sholat gitu ya. Tapi kata Rasulullah masih diem waktu itu. Ada yang bilang lagi, Rasul, kalau orang Yahudi tuh pakai apa? Pakai trompet, tot begitu. Mau pakai muk dulu tuh tanduk. Dulu trompetnya begitu, kayak pakai tanduk gitu. Gitu. Terserah mau pakai trompet. Rasulullah juga nggak setuju. Atau pakai kayak orang Nasrani, kelonteng gitu. Rasulullah nggak. Rasulullah tolak semua. Beliau tetapkan menggunakan apa? Lafadz as-salatul jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Pakai itu doang dulu. Adzan cuma begitu doang. Jadi kalau kita di sholat taraweh atau di sholat apa itu suka ada yang sholatu jami'ah, sholat berjamaah gitu. Itu bukan adzan, itu penetapan atau panggilan atau pemberitahuan bahwasanya sholat akan dimulai. Ya nggak ada, selain sholat wajib nggak ada yang disunnahkan atau diwajibkan menggunakan adzan, nggak ada. Sholat Idul Fitri nggak ada. Cuma memang orang kalau biar tahu orang ini biar tahu itu sholat mau dimulai, pasti ada itu. Kalau di Indonesia tuh ada, kalau sebelum sholat Idul Fitri atau Idul Adha ada kayak Bilalnya, kalau dibilang di sini Bilal kan. As-salah begitu. As-salata sunnatan li'idil fitri raka'ataini jami'ah begitu kan. Nah, kalau di Mekah emang nggak ada kayak gitu di Mekah. Wah, ada juga. Wah, sholat malam, sholat sholat taraweh, sholat sholat Idul Fitri ada semua. Sholatul Id ya thabakumullah 3 kali. Sholatul Id ya thabakumullah. Enggak ada. Jadi ada sebenarnya. Jadi bukan adzan, tapi sekedar pemberitahuan bahwasannya sholat itu akan dilaksanakan. Kalau sholat fardu sama beda, itu harus dengan adzan dan qomat. Hadis-hadisnya banyak. Sahabat mengatakan di sholat nggak pernah Rasulullah Idul Fitri, Idul Adha dan sholat wukuf, sholat dan lain sebagainya nggak ada dengan adzan, kecuali dengan ini. Makanya nggak boleh ditambah-tambahin. Itu pada saat Rasulullah sudah menetapkan as-salatu jami'ah, itu ya, sholat berjamaah, ternyata ada sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid. Ya, udah semuanya udah sepakat begitu, Rasulullah tetapkan, yang lain ditolak usulannya. Itu ada sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini, Sayyidina Abdullah bin Zaid, mimpi, bayangin ya. Mimpi waktu itu nih riwayatnya di Sunan Abi Daud. Riwayatnya panjang, cuman saya akan di Bulughul Maram dipotong sedikit gitu.
Sayyidina Abdullah bin Zaid ketemu sama orang yang pakai baju berwarna hijau. Kemudian lagi bawa lonceng. Diparanin, disamperin sama Sayyidina Abdullah bin Zaid. Ya fulan, boleh nggak aku beli loncengmu itu untuk saya gunakan untuk adzan. Jadi orang ini nanya, buat apaan? Buat adzan. Kalau buat adzan, saya mau nggak saya kasih tahu bagaimana cara memanggil sholat dengan adzan dengan adzan itu. Maka diajarkan Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu lafadznya begitu. Lah, nanti kalau mau sholatnya mau didirikan, lalu bagaimana? Nah, saya diajarin lagi. Sini saya ajarin lagi. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Seperti qomat atau adzan yang kita biasa dengar di masjid-masjid. Nah, paginya subuhnya datanglah Sayyidina Abdullah bin Zaid ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu diceritakan, wah kata Rasulullah, ini adalah mimpi yang benar gitu. Coba ya, datangnya perkara itu tidak harus dari siapa? Dari Rasulullah juga. Tapi tetap lisensinya ketetapannya harus dari siapa? Harus dari Rasulullah. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Zaid menceritakan itu kepada Rasulullah, Sayyidina Umar datang, walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasul, sesungguhnya saya juga mimpi kayak begitu. Saya juga mimpi sama kayak begitu. Maka sejak itulah Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zaid sana berdiri sama Bilal. Karena Bilal ini orang yang apa? Orang yang suaranya lantang. Kalau kata guru saya itu, kata Kiai Mu'ad itu dulu suaranya itu bisa sampai tembus 7 kilo. Padahal nggak pakai apa? Nggak pakai toa. 7 kilo. Jadi kalau beliau adzan di Madinah, orang di Uhud kedengeran. Uhud itu kurang lebih ya sampai 2 kiloan ya dari Masjid Nabawi, atau 3 kilo gitu. Kedengeran. Rasulullah sana berdiri di sampingnya Sayyidina Bilal. Ajarin dia adzan. Maka Sayyidina Bilal mulai adzan. Nah, Rasulullah itu punya muadzin 3. Yang terkenal ya, yang terkenal itu 3. Yang pertama Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu terkenal juga, beliau kalau adzannya adzan fajar kadzib. Kemarin udah tahu kan fajar kadzib kan? Lupa lagi dah. Fajar kadzib itu fajar yang pertama, fajar kadzib. Waktu itu udah mau putih terus gelap lagi, namanya fajar kadzib. Kalau di Madinah, di Mekah suka ada adzan pertama, tapi subuh ya. Tapi nggak pakai apa? Nggak pakai as-sholatu khairun minan naum tuh ya. Buat jamaah juga kalau pas lagi umroh di Madinah, di Mekah, adzan pertama itu nandainya begitu. Kalau nggak ada as-sholatu khairun minan naum itu berarti adzan pertama. Itu Sayyidina Bilal begitu. Kalau kata Rasulullah, yang kedua nih Sayyidina Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin ibni Ummi Maktum. Ini orangnya buta. Kata Rasulullah, kalau Bilal adzan, kalian boleh makan. Haram untuk apa? Sholat. Tapi kalau Ibnu Ummi Maktum yang adzan, haram untuk makan, boleh untuk apa? Sholat. Karena bulan puasa. Kalau Sayyidina Sayyidina Bilal adzan, berarti masih waktu apa? Belum waktu subuh. Maka makan boleh, sholat boleh nggak? Belum boleh karena belum apanya? Belum waktu subuhnya. Tapi kalau Ibnu Ummi Maktum yang adzan, sholat boleh, tapi makan haram karena sudah apa? Sudah subuh. Kalau puasa sudah mulai subuh udah nggak boleh ya. Nah, yang ketiga ada namanya muadzinnya Rasulullah yang sangat terkenal juga. Itu kalau kata orang sekarang kayak Stokon Yu. Stokon Yu tahu? Kalau yang tua berarti tahu. Lu kan tua. Lu kan pakai baju aja kebalik. Namanya Stokon Yu gitu. Stokon Yu itu dulu pelawak gitu kan, yang rambutnya apa? Rambutnya panjang ke depan gitu. Iya. Nah, itu Sayyidina Abu Mahdhurah setelah Rasulullah meninggal, rambutnya panjang di depannya doang. Belakangnya enggak. Sampai sahabat-sahabat bilang, Abdullah ya, Abu Mahdhurah, ini kamu nih gimana? Panjang depannya, belakangnya enggak gitu. Tapi kata Sayyidina Abu Mahdhurah, bagaimana aku bisa mencukur rambut ini sedangkan ini pernah dibelai dulu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ya, ini muadzinnya Rasulullah, itu luar biasa tuh. Jadi muadzin pertama tadi siapa?
Sayyidina Bilal. Maka diajarkanlah adzan tersebut. Nah, ini tentang adzan ini ya, pahala nih. Saya akan bahas tentang pahalanya. Di sini ada kitab namanya Al-Matjar Ar-Rabih. Itu kalau di hari apa namanya, Puput, kalau nge-share tausiah, Put? Hari Jumat itu ada MR ya. Itu. Ini kitabnya ini. Al-Matjar Ar-Rabih. Perdagangan yang menguntungkan. Saya ambil dari sini aja nih. Karena di sini isinya pahala doang. Kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Mu'min Ibnu Khalaf Ad-Dimyati. Beliau termasuk orang yang agak tua juga nih, di tahun 600-an, 507 meninggalnya. Jadi luar biasa. Ya, beliau mengatakan di sini ada babnya khusus. Thawabul muadzin al-mubtaghi bi adzanihi wajhallah ta'ala. Kalau ada orang yang adzan, dia karena mengharapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang yang adzan, lu aja adzan. Enggak begitu. Kalau dia tahu pahalanya, luar biasa. Maka kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, pada saat Allah menurunkan firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah orang yang terbaik ucapannya daripada orang yang mengajak mimman da'a ila Allah, kepada Allah, yang mengajak kepada Allah. Orang adzan ngajak apa? Salat. Kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Iya. Dia kata Allah Subhanahu wa taala, lalu siapa suaranya yang terbaik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Wa amila salihan, dan beramal saleh. Saya tanya, ada nggak orang adzan habis adzan pulang? Hah? Orang muadzin rata-rata apa? Salat. Luar biasa. Nggak ada. Mau aku la ilaha illallah, dia pulang. Nggak ada. Ceritanya nggak ada tuh di dunia tuh. Nggak ada. Di kalau adzan pasti dia apa? Bahkan ada hadis yang mengatakan orang yang adzan berhak untuk iqamah. Tapi kalau sekarang kan enggak, ada yang adzan lain, yang iqamat lain. Tapi banyak banget di masjid sih yang qomat, yang adzan juga gitu ya. Wa ma'amila salihan, beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata aku sesungguhnya aku termasuk dari orang yang muslim. Siti Aisyah berkata dalam ayat ini, mengatakan ara hadhil ayah nazalat fil muadzinin. Ayat ini turun untuk orang-orang siapa? Orang-orang yang adzan. Bayangin. Jadi sampai Allah mengatakan begitu. Suara siapa yang lebih baik daripada suara yang memanggil kebaikan untuk di jalan Allah. Nah, di sini katakan Rasulullah, ini dari ayatnya tadi. Ini biar pada semangat. Dan nanti harus tahu juga hukum jadi muadzin kalau di masjid, boleh nggak ngambil gaji dan lain sebagainya gitu ya. Itu harus clear ini, harus clear benar di pengajian ini. Jadi nanti nggak usah panjang-panjang juga. Ini udah saya harus ngelihat jam terus. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau ini riwayatnya Bukhari ini. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Qala lahu inni araka tuhibbul ghanama al-badiyata fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika fa'adzanta lis-shalah farfa' sawtaka bin nida fa innahu, ini kan kata dari Sayyidina Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, bahwasannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepada Abdurrahman, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Abdurrahman, kau kan suka apa? Suka menggembala kambing. Kalau orang gembala kambing di Arab tuh bukan di mana? Di lapangan, bukan. Itu gunung, diajak ke gunung, nanti turun gunung, karena di gunung itulah banyak rumput-rumput kecil tuh. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya Abdurrahman, kalau kau memang suka gembala kambingmu, fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika, maka kalau datang waktu sholat, maka adzanlah untuk sholat. Jadi untuk sendirian pun dia, meskipun jamaahnya apa? Iya, kalau udah waktu sholat, sunnah untuk apa? Untuk mengumandangkan adzan. Kalau ya, untuk dirinya sendiri. Iya, tapi dalam kondisi yang memang dia sendiri, nggak ada orang lain, gitu ya. Kalau yang ada kayak di masjid kan udah cukup satu masjid lagi cukup satu masjid lagi. Tapi kalau yang kayak begini dia sendirian, artinya kalau misal kita bepergian nih, saya, Mang Opik, ada Pak Dede, ada Mang Sigit, ada Puput, pergi kemana? Tahu-tahu kita belum sholat, di pertengahan jalan nggak dapat masjid, gitu ya.
ada lapangan kita mau sholat dulu berhenti ya adzan dulu, sunnahnya adzan dulu gitu ya. Allahu akbar Allahu akbar, tapi puput jangan adzan, put yang adzan apa laki-laki gitu ya. Nanti ada tentang adab-adabnya yang adzan. Disuruh adzan farfa sautaka bin nida. Nah kalau adzan itu harus kenceng memang. Nah kayak Sayyidina Bilal itu disuruh Rasul karena memang suaranya kenceng dan bagus. Kenceng aja nggak cukup, harus apa? Harus bagus, karena ya Allah, ya nggak bagus juga nggak apa-apa gitu, tapi harusnya tahu diri gitu ya. Kalau nggak tahu diri nanti ya berebutan juga. Yang bagus itu banyak orang, ya Allah, orang Amerika, orang mana, orang Barat. Itu saya pernah lihat di sebuah acara itu, ketika ada orang non Muslim. Orang non-muslim itu dia naik di sebuah genteng, terus di negara Islam. Dia dengar suara adzannya bagus. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu merinding dia. Ya Allah, enak benar suaranya. Ada beberapa survei yang dilakukan oleh orang muslim yang ada di barat itu. Disuruh dengerin adzan. Mereka nggak kenal tuh adzan. Itu mereka merinding itu. Kalau suaranya enak. Kalau Allahu Akbar, Allah, ya ini apaan gitu. Ini mah kayak begini nggak enak gitu. Jadi satu ya, selain keras dia juga harus enak. Dan berapa banyak adzan itu, saya punya cerita yang memang khusus, memang saya dengar langsung itu, kisah nyata. Orang bisa, ini orang Islam sendiri, orang Islam udah lama ninggalin Islam, nggak tahu Islamnya. Begitu maghrib mau bulan puasa atau Idul Fitri, saya lupa itu ya. Dia dengar adzan, dia masih ada di sawah. Itu dia punya kesadaran langsung taubatan nasuha. Memang dengan adzan tuh. Banyak namanya adzan itu panggilan. Bisa panggilan untuk sholat, juga bisa panggilan untuk hati ke jalan yang benar. Maka disuruh oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri untuk mengangkat suaranya. Karena apa? Fa innahu, kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Nah, kalau dia adzan, dia kencengin suaranya, kemudian didengar, la yasma'u mada sautihi, dia mendengar suara atau terdengar suaranya oleh jin, manusia, dan segala sesuatu apapun. Di sini dijelaskan ini, segala sesuatu apapun apa nih? La yasma'u syajarun, pohon dengar. Oh, pohon bisa dengar apa enggak? Pohon bisa dengar. Oh, iya, kita aja. Mereka bertasbih tapi kita nggak bisa dengar tasbih mereka. Pohon-pohon dengar. Wala madarun. Madarun tuh apa? Madarun itu kayak tanah lempung gitu. Tanah lempung. Wala madarun wala hajarun. Batu-batuan. Wala jinnun wala insun. Tidaklah mereka mendengar, jin, manusia, segala sesuatu yang mendengar suara muadzin tersebut, nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh. Ini muadzin itu besar loh. Jangan macam-macam yang kayak begini nih. Jarang dibahas sama orang ini. Tapi ya begitu. Ya. Di dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, saya mendengar ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul yang bersabda tuh. Rasulullah bersabda di tempat yang lain, riwayatnya Abu Hurairah, al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Itu yang namanya muadzin akan diampuni lahu mada sautihi, sepanjang dia didengar suaranya. Sampai mana dia didengar suaranya? Dia akan wa yashhadu lahu, akan diampuni. Jadi kalau misalnya dia udah berjalan 7 kilo itu suaranya didengar sampai 7 kilo, itu 7 kilo perjalanan yang kemarin dia dosa, panjangnya itu sampai 7 kilo dosanya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang kering yang basah ketika mendengar suara adzan si muadzin tersebut, maka akan bersaksi bahwasannya dia adalah orang yang baik. Ya, kalau kita disaksiin sama manusia aja luar biasa kan. Kalau udah pas lagi meninggal tuh kita suka membuat kesaksian palsu kan. Kalau ada orang meninggal nih, ada orang meninggal, apakah orang baik? Baik kan. Lu kan kalau mau bilang nggak baik nggak enak kan lu. Iya, ini bakal orang ini baik, nggak baik, ditabokin, wah siapa lo kan gitu. Itu namanya agak ada sedikit kesaksian palsu gitu ya.
Makanya kalau apa namanya, lebih baik tuh bukan minta persaksian gitu, minta doa. Ya. Ud'u lahu annahu min ahlil khair gitu ya. Doakan si jenazah min ahlil khair. Khair, mudah-mudahan baik begitu. Jadi bukan persaksian. Saksikanlah bahwasanya jenazah ini adalah orang baik. Iya kalau baik beneran. Pas yang disolatin tukang mabok lagi, bikin kerok mulu di kampung. Udah orang baik, keluarganya pada tatoan semuanya ikut sholat di situ. Mau bilang baik, ntar gue digebukin kan gitu. Hati-hati yang kayak begini nih ya. Ini kesaksian palsu agak berat juga nih Pak dosanya nih. Maka Rasulullah katakan demikian. Ada lagi riwayat-riwayat yang sangat luar biasa. Innallaha, kata Rasulullah, dari riwayatnya Sayyidina Bara' bin Azib. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alas saffil muqaddam. Jadi Allah bersolawat kepada, solawat itu artinya apa? Solawat itu artinya rahmat yang agung. Jadi kalau Allah dan para malaikat bersolawat memberikan rahmat yang agung. Kalau malaikat itu mendoakan supaya dia diberikan rahmat yang agung. Kalau Allah yang bersolawat berarti Allah memberikan rahmat yang agung. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada nabi artinya apa? Allah memberikan rahmat yang besar kepada Nabi Muhammad, ya. Wa malaikatahu, dan para malaikat bersolawat kepada nabi memintakan rahmat yang agung kepada Allah untuk Nabi Muhammad, gitu ya. Nah, bukan cuma kepada Nabi aja tuh bersolawat, tapi kepada yang satu, kata Rasulullah. Bersolawat, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di saf awal. Wal muadzin yughfar lahu mada sautihi. Dan orang yang adzan akan diampuni sepanjang suaranya didengar oleh siapapun itu ya, oleh apapun. Gitu ya. Makanya ada riwayat lagi yang mengatakan ya, lau ya'lamun nas ma fin nida. Seandainya orang tahu pahala yang ada dalam adzan. Ya. Anna Rasulullah lau ya'lamun nas ma fit ta'dzin. Seandainya orang tahu pahalanya adzan, la tadarabu alaihi bisuyuf, maka mereka akan berebutan untuk adzan meskipun dengan apa? Pedang. Main bacok-bacokan itu. Kalau dia tahu. Makanya gue sering contohin begitu. Seandainya di kantor RW pengumuman ada pembagian uang 25 juta nanti jam setengah 12 malam, gitu kan? Sama beras 5 kilo. Pada datang nggak tuh? Buat datang. Hujannya gede. Datang nggak? Datang. Hujan. Ada petir. Datang nggak? Datang. Ular banyak. Datang nggak? Datang. Kan sama nih. Seandainya tahu aja orang-orang ini tentang pahalanya azan, itu pasti mereka akan berebut dengan apa? Dengan perang, dengan apa? Dengan pedang gitu ya. La tadarabu bisuyuf. Makanya ini dikatakan juga bahwasannya orang yang azan itu al-muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Di riwayat Sahih Muslim dikatakan nanti orang yang azan itu lehernya lebih panjang di hari kiamat. Orang yang jadi lehernya panjang gitu di hari kiamat. Jadi nanti terkenal tuh orang yang lehernya panjang itu tukang azan itu. Ya, lah kata orang begini, kalau gitu mah gue nggak mau, jelek lo gitu. Lehernya panjang. Bukan begitu maksudnya gitu. Makanya di sini kata Syekh Abdul Mumin bin Khalaf ad-Dimyati, aktsarun nasi amalan yuqallifulan unuqun minal khairi. Makanya orang yang itu hanyalah bahasa ungkapan. Biasanya panjang lehernya dimaksud adalah panjang apa, banyak amalnya. Tapi ada juga yang mengatakan huwa min tulil a'naq haqiqatan li anna an-nas yaumal qiyamati idza kanu fil karbi wal izdiham minhum man yaljamuhu al-araqu wa minhum man yamluhu shahmata udunaihi. Jadi nanti ada memang begitu panjang lehernya. Satu, karena apa? Nanti orang pada saat di yaumil qiyamah ada yang kelelep. Ada yang sampai apa namanya? Yang pertama dikatakan di sini minhum al-araq. Ada yang kelelep sampai di sininya aja. Yang kedua sampai syahmata udunaihi, sampai di sini. Sampai ada yang di atas kepalanya. Karena keringatnya sendiri, kelelep sama keringatnya sendiri. Tapi kalau orang yang suka adzan, dia nggak bakal kelelep. Yang kelelep tubuhnya tapi kepala masih ada. Tapi ada juga yang mengatakan
panjangnya leher itu ya beda dengan leher yang pendek. Kalau orang yang lehernya pendek, yang dilihat itu aja. Semakin lehernya panjang, maka yang dilihat lebih apa? Lebih banyak. Nah, orang yang adzan lehernya lebih panjang, nanti nikmatnya akan lebih banyak dilihat oleh orang yang adzan gitu ya. Jadi adzan ini memang hal yang sangat luar biasa. Makanya kalau mau dibahas sampai habis ini. Nah, kalau orang yang dengar adzan itu sunnahnya untuk apa? Untuk mengikuti falyaqul mithla yaqulul muadzin. Ini hadisnya sahih ini. Kalau ada orang adzan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, Allahu akbar, ikutin. Kecuali kalau dalam salat subuh tuh, as-salatu khairun minan naum. Apa? Apa? Lu yang benar ngomongnya. Bukan borat. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Bukan barokta. Sadaqta wa bararta. Pada saat as-salatu khairun minan naum, sadaqta. Salat lebih baik daripada tidur. Benar. Wa bararta, kau sudah bagus. Bagus artinya apa? Bangunin orang sholat, ngasih tahu. Makanya kalau ada orang bangunin sholat itu jangan pada marah-marah. Jam 3:30. Sekarang subuhnya 4:30. 3:30 dibangunin. Sholat. Siapa sih itu? Ini shadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Dan aku menyaksikan, atau memang saya benar-benar menyaksikan bahwasannya sholat itu lebih baik daripada tidur. Gitu ya. Kalau orang ngikutin itu pahalanya ada nggak? Orang yang melakukan adzan pahalanya besar, yang menjawab adzan juga besar. Iya, bukan asal sembarangan ini. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang menjawab seperti lafaz yang dilafatkan oleh seorang muadzin, ya, dari hatinya, min qalbihi dakhalal jannah. Ini riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Dia mau ngikutin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu ya. Kalau dia ikutin sampai akhir, maka dia akan masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Ya. Maka man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah ghafarallahu lahu dzambahu. Ini juga sama. Kalau kita mau doa itu aja luar biasa. Nah, kalau orang ngikutin perempuan bagaimana? Perempuan ngikutin juga nggak? Ngikutin. Kata Rasul pernah berdiri di antara saf laki-laki dan perempuan. Lalu beliau berkata kepada para perempuan tersebut, "Wa ya ma'asyaran nisa, idza sami'tunna adana hadzal habashi wa iqamatahu faqulna kama yaqulu." Kalau kalian mendengar adzan dan iqamatnya si orang Habasyi ini, siapa orang Habasyi ini? Orang Habasyah siapa yang dimaksud? Si muadzin ini? Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu orang Habasyah. Maka fa inna lakunna bikulli harfin alfa darajatin. Maka setiap yang kau ucapkan, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, itu akan mendapatkan dibalas dengan 1000 derajat. 1000 derajat itu berapa? 1.000.000. 1000 kan berarti berapa? 1.000.000 derajat. Nah, begitu Rasulullah berkata demikian, ya yang lain pada ngiri nggak yang laki? Kan Rasulullah berdiri di antara laki-laki dan perempuan. Maka Sayyidina Umar, ya, perempuan dapat segitu, laki dapat berapa Rasul? Laki dapat berapa? Fani ya Umar, kata Rasulullah. 2 kali lipat ya Umar. Dapat 2 kali lipat. Ya perempuan jangan ngiri dah. Ya, jangan ngiri. Nah, kalau habis adzan ada apa? Habis adzan ada sunnah untuk apa? Doa. Ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kalau enggak pakai itu juga enggak apa-apa. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Orang yang baca
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Itu kalau jawab adzan aja. Kata Rasulullah, halat syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ya. Nanti itu yang bakal di ujung-ujung tuh Rasulullah, banyak Rasul sudah harus masuk ke dalam surga. Itu banyak didengar Rasulullah dulu di tukang adzan, ada hambamu. Dan Rasulullah nanti kabarin begitu. Rasul itu paling pertama nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, tapi beliau nggak mau masuk ke dalam surga, nggak mau. Kenapa? Saya mau semua umatku. Aku tidak ridha kecuali umatku semuanya sudah masuk ke dalam surga. Tapi umatnya Rasulullah kan nggak semuanya masuk surga. Ada yang jatuh duluan sampai dibuat lupa lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasulullah dimasukkan ke dalam surga. Lagi enak-enaknya begitu Rasulullah, lagi santai-santai, yattaqi, lagi santai di surga Firdaus. Maka Allah Subhanahu Wa Taala panggil malaikat Jibril. Jibril sini. Nah, ma akhbaru ummati Muhammad. Coba lihat bagaimana kabarnya umatnya Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril lari ke neraka. Neraka itu 7 lapis. Paling atas bawah sampai yang paling bawah. Malaikat Jibril datang ke sana, ketemu, ditotoklah di pintu neraka tersebut, dibuka oleh malaikat Zabaniyah. Begitu ditanya, ada apa kau mau kesini Jibril? Aku ingin melihat umatnya Rasulullah Muhammad. Maka dipanggillah umatnya Muhammad. Umat Muhammad berkumpul semuanya. Maka dilihatlah oleh malaikat Jibril. Mereka tunjuk tangan. Udah gak karu-karuan rupanya itu. Saya umat Muhammad, saya umat Muhammad. Jibril, saya umat Muhammad, saya umat Muhammad. Sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad. Malaikat Jibril sedih, lari ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana umatnya? Bagaimana? Dalam keadaan jelek ya Allah, begini-gini. Idzan akhbir nabiyaum. Maka kabarkan kepada nabinya. Rasulullah lagi enak-enak, santai-santai. Malaikat Jibril datang. Muhammad, umatmu masih ketinggalan di sana. Bangun. Rasulullah bangun kaget. Itu datang kepada Allah, sujud lama-lamanya. Ya Allah, dengan pujian yang sangat hebat, yang sangat indah, sampai Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasfa'tu syafa' is'al tu'ta. Kau minta apa? Kau pengen apa? Akan kuberi. Kau pengen memberi syafaat? Ya Allah, masih ada umatku ketinggalan di sana. Nah, Rasulullah samperin tuh umatnya Nabi Muhammad yang disamperin. Maka kalau kata guru saya Ustadz Salim Basalamah, itu neraka tidak pernah merasakan dingin, tidak pernah berhenti dari rasa sakit kecuali satu itu, pada saat Rasulullah turun menuju ke menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dingin. Begitu dibuka sama malaikat Zabaniyah, ya Rasulullah, umatnya udah bilang, ya Rasulullah, aku umatmu. Udah nggak kenal tuh Rasulullah, di mana umatku? Halumma ummati, di mana umatku? Sini semuanya. Dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya ini sempetin. Seumur hidup sekali nggak apa-apa. Habis adzan, dengerin beneran. Ucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarin dah tuh suara muadzinnya jelek dah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh ada, iya biar kata jelek, tapi kalau dia istiqomah luar biasa. Dulu ada cerita demikian, suaranya jelek. Ada orangnya udah tua, sampai kalau dia lagi mau adzan itu orang-orang udah pasti ketawa nih. Ini pasti nih si engkong ini suaranya abis nih. Kalau hayya 'alas shalah. Udah masuk hayya 'alas shalah pasti udah abis nih. Itu nungguin tuh. Orang-orang tuh hayya 'alas shalah. Gitu gitu. Tapi subhanallah, begitu meninggal berapa tahun kemudian kuburannya ambles tuh jasadnya masih utuh. Jasadnya masih utuh. Itu luar biasa. Makanya dengerin adzan. Ya kita nggak sempat adzan, dengerin adzan. Ya. Dalam hati kita ucapin terus Allahu Akbar, Allah jawab terus. Habis itu baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. 4 kalimat itu aja. Maka halat lahu yaum asyafaati yaumal qiyamah. Nanti dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini ya, ini adab-adabnya ya, itu tadi. Adabnya orang yang adzan itu ya harus menghadap ke kiblat, suaranya yang bagus. Ya anak-anak muda paling enggak, anak kecil ya boleh-boleh aja. Tapi ya enggak afdol ya. Tapi harus dalam kondisi yang suci. Kalau hayya 'alas shalah, ya, kupingnya pada saat adzan kupingnya dimasukin begini. Ini biar tambah panjang suaranya kalau begini, ya. Pada hayya 'alas shalah ke kanan.
hayya 'alas shalah gitu. Jadi Pak itu kan waktu itu nggak ada speaker, jadi begitu nggak, tetap masih kesunahannya masih tetap. Kalau hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alal falah gitu, hayya 'alal falah, kanan kiri ya. Kalau ke kanan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ke kiri. Jadi kupingnya ditutupin supaya suaranya suaranya lebih panjang. Nah dulu Sayyidina Bilal setelah Rasulullah meninggal itu nggak mau adzan lagi, dia sedih karena cintanya sama Nabi. Karena Rasulullah tuh, Sayyidina Bilal tuh kalau udah lagi adzan itu beliau yang suka apa, sebelum qomat beliau turun ngasih tahu salat ya Rasulullah, Rasul jamaah udah pada kumpul Rasulullah, ayo salat. Rasul udah mulai ke masjid. Nah kalau udah mulai ke masjid, Rasulullah lewat, beliau qomat, Allahu Akbar. Setiap hari begitu. Maka terkenal banget Sayyidina Bilal itu ketika Rasulullah meninggal nggak mau adzan lagi, nggak mau dia. Setiap dia adzan, asyhadu an la ilaha illallah, masih kuat. Tapi kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan beliau, pingsan. Ingat Rasulullah, ingat lagi. Sampai pada akhirnya beliau izin sama Sayyidina Abu Bakar waktu itu menggantikan Rasulullah sebagai Amirul Mukminin. Saya mau pindah ke keluar kota Madinah. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya nggak bisa menggantikan sesuatu yang di zaman Rasulullah. Kata Sayyidina Abu Bakar, nggak bisa Sayyidina. Tapi kata Sayyidina Bilal, aku bukan nggak bisa, tapi aku nggak kuat. Aku akan tambah sedih, aku akan mati dalam kesedihan jika aku berada di kota Madinah ini. Bagaimana aku bisa menghilangkan kenangan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak bisa saya mau keluar. Nah dengan izin itulah akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar diperbolehkan. Kalau mau gitu memang silahkan keluar ke daerah Syam. Syam itu dekat Syria atau Yordan gitu ya. Beliau di situ lama sampai satu saat Sayyidina Bilal dimimpikan dengan Rasulullah. Ya, kalau udah kekasih begitu. Rasulullah datang dalam mimpinya sambil berkata, ya Bilal, ma hadhil jafah, amalaka antazurani. Bilal, kamu pengen memutuskan hubungan dengan saya, nggak maukah kau berziarah kepadaku? Itu nangis Sayyidina Bilal, nangis bangun nangis kencang-kencangnya. Istrinya sampai kaget, Mayuki, apa yang membuatmu menangis suamiku? Kata Sayyidina Bilal, saya dimimpikan Rasulullah. Katanya saya mau memutuskan hubungan dengan beliau. Bagaimana bisa? Beliau adalah kekasihku. Maka istrinya bilang, ya memang sudah saatnya. Kau sudah lama nggak ke Madinah berziarah. Disiapin semuanya tuh. Disiapin kudanya, apanya udah, bekalnya. Berangkatlah Sayyidina Bilal ke kota Madinah. Itu belum nyampe kota Madinah. Baru nyampe gunungnya. Bilal tuh udah nangis. Ini kayak begini, pakai masker begini. Ditutupin pakai apa? Pakai serbannya itu, pakai imamahnya ditutupin. Itu baru ngelihat baru ngelihat gunungnya aja Sayyidina Bilal udah nangis kemana-mana. Gimana enggak, beliau kemana Rasulullah ikut. Pernah Rasulullah kesiangan juga gara-gara beliau sholat subuh. Rasul kan pernah sholat subuh kesiangan habis perang, waktu di perang di perang Khaybar. Sayyidina Bilal juga pulang dari dari perjanjian Hudaybiyah. Sayyidina Bilal juga yang masakin Nabi, yang nyembelihin, itu Sayyidina Bilal. Maka begitu ngelihat gunung-gunungnya, beliau udah sedihnya luar biasa. Makanya pada saat beliau turun ke kota Madinah, itu udah tambah deres air matanya ngelihat sahabat. Sampai orang-orang ngeliatin, ini siapa? Dan kota Madinah pada saat itu udah kayak kota mati. Kayak nggak ada kota nggak ada kehidupan. Maka begitu Sayyidina Bilal berjalan, ada satu sahabat yang kenalin itu. Anta Bilal, bukankah kau Bilal? Baru dibuka, iya saya Bilal. Datanglah menuju ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Begitu lagi ziarah, nangis ya Rasulullah. Maafin saya tidak akan meninggalkanmu ya Rasulullah. Saya tidak akan meninggalkanmu lagi ya Rasulullah. Maka di situ ketemulah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wah, Bilal ini. Wah, Bilal, apa
kabar? Udah peluk-pelukan, diminta azan. Hala Bilal, hala tu'adzin lana kama adzanta fi ahdi Rasulillah. Bilal, maukah kau mengumandangkan azan seperti kau kumandangkan seperti zaman siapa? Zaman Rasulullah. Dan Sayyidina Umar juga, iya Bilal begitu. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak bisa lagi. Saya nggak bisa. Makanya begitu dipaksa-paksa nggak bisa, ya, datang dua anak muda. Itu waktu itu umurnya kurang lebih 15 nih ya. Yang satu megang kaki, ya dua-duanya megang kaki. Ya pokoknya meluk Sayyidina Bilal. Dua-duanya ini minta, ya ammana halatu adzin lana kama fi ahdi jaddina. Paman, mau nggak kau mengumandangkan azan seperti kau kumandangkan seperti di zaman kakek kami, datuk kami. Siapa? Dua muda ini, anak ini. Sayyidina Hasan dan Hasan, cucunya Rasulullah. Itu kata Sayyidina Bilal, itu ya apa namanya? Kalau Sayyidina Husain itu matanya atau apa yang wajahnya mirip Rasulullah. Ya. Kalau Sayyidina Hasan matanya itu kayak begitulah, pokoknya keingetan. Maka beliau katakan laula syammaitu rihat Rasulillah min hadaini syabaini. Seandainya aku tidak mencium wanginya atau baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua anak muda ini, lama adzantu. Aku tidak akan pernah adzan seperti aku adzan mengumandangkan adzan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal akhirnya mau. Itu naik tangga yang biasanya beliau adzan itu baru naik tangga, orang pada semuanya ngeliatin semua itu. Di kampung itu semua ngeliatin. Begitu tahu ada Bilal di sana, dia ngeliatin. Itu Sayyidina Bilal lagi naik tangga aja, kata orang-orang, aku nggak pernah orang ngeliat sedihnya kayak sedihnya Sayyidina Bilal pada saat itu. Lagi naik tangga tuh, naik tangga ada sampai ke tempat adzannya. Baru sampai tempat adzannya beliau mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru begitu, fadajjatil Madinah, maka orang di Madinah gempar. Semua pada keluar. Mereka bilang gini, Sayyidina adzan terus mengumandangkan adzan. Allahu Akbar. Ini orang di Madinah udah kayak kota mati. Sampai pada saat itu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, Rasul hidup lagi, Rasul hidup lagi. Keluar itu. Yang lagi nyusuin anaknya ditinggal. Semua keluar semua sampai ke Masjid Nabawi, ngelihat Sayyidina Bilal lagi mengumandangkan adzan. Semuanya terhenyum. Melihat semuanya sedih, semuanya nangis ngelihat si Sayyidina Bilal adzan. Asyhadu an la ilaha illallah, masih bisa. Tapi begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal pingsan lagi. Nangis sahabat semuanya. Keingetan Rasulullah. Ingat memang Rasulullah sudah nggak ada, tapi inilah suara yang dulu pada saat Rasulullah masih ada. Suara ini membawa apa? Kenangan yang sangat indah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Sayyidina Bilal nggak bisa nerusin apa? Adzan. Nah, itu jadi hukum juga tuh. Jadi kalau ada orang adzan keputus, boleh digantikan dengan orang lain, gitu ya. Kalau memang udah nggak bisa diteruskan lagi. Tapi selagi bisa harus diterusin. Ya, jadi ini harus dibahas tentang adzan ini. Pahalanya sangat besar. Rasulullah katakan waktu itu ada sahabat yang pengen menjadi di sebuah kaum, kau harus jadi imam. Wattaqid muadzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Kau ambil muadzin, tukang adzan, tapi yang enggak minta enggak minta upah. Nah, makanya dalam hukum Islam jumhur ulama mengatakan enggak boleh seorang muadzin itu dikasih dikasih gajian, itu enggak boleh. Gitu ya. Jadi karena apa? Karena ya sudah sangat besar lah. Sangat besar. Sa'atani la yuraddu ala adani da'watuhum. Ya. Dua waktu di antara waktu yang mustajab. Itu apa? Antara adzan dan iqamah. Gitu ya. Hina tuqamus shalah wa fi sabilillah. Pada saat qamat itu juga sama. Allahu Akbar, kita doa. Luar biasa. Tuh. Makanya orang yang adzan enggak boleh ngambil upah tuh gitu, karena pahalanya udah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita semuanya paling enggak seumur hidup hafal nih doa. Dan kalau yang mau dilengkap juga, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyah rafi'a wa ba'du maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad juga boleh. Tapi kalau mau yang gampang 4 kalimat itu juga hadisnya sahih.
hadis yang sahih dan memang ada janjinya. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW dengan mencintainya, dengan mencintai syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.